Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qaulullahi ta'ala afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, kita ketemu lagi dalam insya Allah dengan nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas taat. Semoga Allah anugerahkan kita husnul khotimah. Ya, kita dipermudah urusan kita di akhirat nanti sejak di alam barzah, padang mahsyar, sampai kita masuk jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita ke bab 34 yaitu merasa aman dari makar Allah, yaitu di surat Al-A'raf ayat 99. Ya, yang saya jadikan mukadimah tadi. Kita belum ke bawah, kita syarahkan dulu, karena ini ada hubungannya dengan ibadah takut kepada Allah ya. Ini kalau kita ngomong soal perasaan aman dari sisa Allah, berarti kan hubungannya sama perasaan. Orang ini nggak punya rasa takut, berarti ya merasa kayaknya tuh Allah tuh nggak akan menghukum dia, atau dia kepedean merasa Allah ngerti aku kok, Allah tuh penyayang, Allah tuh maha pengampun, gitu lah ya. Maka ini kita anggap saja dia melanjutkan bahasan tentang khauf. Nah, insya Allah teman-teman udah paham kan kalau ibadah kita itu harus ada di tiga pilar, yaitu khauf, roja, dan mahabbah. Ya, antara perasaan berharap, lalu perasaan takut, dan perasaan cinta pada Allah. Nah, kalau kita ngomong soal perasaan merasa aman dari sisa Allah, berarti ini hubungannya ke perasaan khauf. Ya, masih ingat kan khauf, roja? Khauf itu takut, roja itu berharap. Maka, kalau di bab ini kita akan ngebahas dua perasaan yang uh, sangat berbahaya, dua penyakit ya kita bilang. Karena ini kan rasa di hati, rasa yang nggak benar, berarti kita bilang ini penyakit hati. Dua penyakit yang sangat berbahaya itu satu, merasa aman dari makar Allah, kedua, putus asa dari rahmat Allah. Gitu ya. Jadi dua penyakit yang sangat berbahaya yang jangan sampai kita punya, nauzubillah summa nauzubillah, yaitu satu merasa aman dari makar Allah, kedua merasa putus asa dari rahmat Allah. Karena kita udah tahu bahwa ibadah kita tuh harus dibangun di atas dua rasa, tiga rasa tadi ya, khauf, roja, dan mahabbah. Terutama sih khauf dan roja ini. Ya kalau di dalam diri seseorang tuh kurang sikap khaufnya, dia akan terjerumus dalam penyakit merasa aman. Ya kalau dia kurang perasaan takutnya, dia akan merasa aman dari makar Allah Taala. Atau sebaliknya juga kalau sikap rojaknya kurang, dia akan merasa putus asa dari rahmat Allah. Jadi ini nggak boleh dua perasaan ini ada dalam hati seseorang. Nggak boleh nggak ada ya. Harus ada khauf dan roja. Dan ada situasi-situasi di mana kadang-kadang kita harus kencengin khaufnya. Ada situasi di mana kita harus kencengin rojaknya. Kapan? Ketika kita dalam kemudahan, keberlimpahan, kesenangan, kenikmatan, kita harus kencengin khaufnya. Ya, yang harus kita kencangkan adalah khauf. Ketika kita dalam kelapangan, kemudahan, kenikmatan, kebahagiaan, justru yang harus kita kencangkan adalah rasa khauf. Biar apa? Biar kita gak bablas. Ya, biar kita tetap syukur sama nikmat dari Allah Ta'ala. Kapan kita kencengin roja? Ketika kita dalam posisi susah, sulit, sedih, ya, kayak ini kok cobaan bertubi-tubi. Kita harus kencengin rojanya. Apa? Kita harus tetap punya harapan. Pasti berakhir di dunia ini kan sunatullahnya sifatnya fana. Apapun yang terjadi di kolong langit, semuanya nggak ada yang abadi. Jadi penderitaan pun nggak abadi, bokek pun nggak abadi ya walaupun gitu ya sakit-sakit, tapi gimana tetap aja kagak abadi. Oke. Nah, contoh dari eh, orang apa balasan Allah untuk orang yang benar-benar terus menumbuhkan rojaknya, dia nggak pandang sama kondisi salam, nggak pandang kondisi dia itu secara logikanya mungkin sudah tidak bisa, tapi dia tetap ngencengin rojanya adalah Nabi Zakaria kan. Maka Nabi Zakaria kan ada di dalam doanya bilang, aku nggak pernah putus asa untuk berdoa kepadamu ya Allah.
padahal dalam kondisi sudah tua, 60-an, ya, udah peot, udah kisut, udah ubanan, udah lemah, tapi dia tetap gak putus asa untuk minta anak dari Allah Ta'ala. Maka Allah menjawab di surat Al-Anbiya ayat 90. Allah menjawab doa Nabi Zakaria di surat Al-Anbiya ayat 90. Apa kata Allah? Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Padahal secara hukum dunianya udah dinyatakan mandul. Mandul loh ya, bukan dibilang gabuk atau dibilang nggak susah punya anak, tapi udah dibilang mandul. Tapi itu tadi makanya kalau minta sama Allah itu emang artinya kita ketika minta mungkin berbulan-bulan belum terkabul, setahun dua tahun belum terkabul, itu lihat Nabi Zakaria sampai tua sampai lemah tetap tidak pernah putus asa doa kepada Allah. Itu Nabi loh, orang soleh, ya. Jadi urusan terkabul cepat atau terkabul lamanya bukan masalah eh, ah gue kayak dosa gue udah banyak banget nih makanya lama dikabulin atau Allah nggak sayang sama aku atau Allah nggak jawab doa aku enggak. Lah ini orang soleh juga doanya lama dikabulin. Nah, bukan berarti Allah menganggap Nabi Zakaria penuh dosa kan. Jadi di sini nah Allah berfirman kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan cemas. Dan mereka lah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Segitupun mereka orang yang bersegera dalam kebaikan, doanya dikabulinya lama. Masya Allah. Nah, dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman di surat Az-Zumar ayat 9. Ya, Az-Zumar ayat 9. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam hari dengan sujud dan berdiri, karena takut mereka kepada Allah dan akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Jadi Allah menegaskan di sini lagi-lagi nggak ada samanya, nggak bisa disamain yang musyrik sama yang beriman. Musyrik malam-malam kerjanya apaan nih orang beriman tetap sholat dia tetap berdiri karena takut sama Allah nggak akan sama jadi dan nggak akan sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu ya cuman yang bisa tahu perbedaannya hanya orang-orang yang berakal sehat maka kesimpulannya mukmin sejati itulah mukmin yang selalu menyelaraskan ya atau memadukan atau menggabungkan antara perasaan roja dan khauf itu muslim yang sejati. Jadi kita sudah tahu antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah itu harus seimbang. Tapi ya sebagian ulama berpendapat bahwa kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ada yang harus kita lebih kencengin. Seperti dia bilang. Kalau dalam kondisi senang, kalau dalam kondisi senang, lapang, nikmat, khaufnya harus lebih ditingkatin. Khauf itu harus lebih dominan daripada rojaknya. Tapi kalau dalam kondisi kesusahan, kesempitan, dalam kondisi sakit, pokoknya yang nggak menyenangkan lah ya, itu harus kita kedepankan dan kita kencangkan rasa rojaknya. Jadi harap sama Allah tuh jangan pernah kendor. Siapa yang masih Mbak Lutfiasari sayang di mute. Oke, jadi kalau seseorang meninggal dalam kondisi eh, apa namanya, dalam kondisi dia hendak meninggal dunia, dalam kondisi sakaratul maut, harus yang dia kuatkan sisi rojaknya. Yang dia kuatkan harus sisi rojak. Dia berharap sama Allah. Ya, karena apa? Perintah Allah Ta'ala dalam eh Nabi berpesan dalam hadisnya, ya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz dzanna billahi azza wa jalla. Jangan pernah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Itu pesan Nabi SAW. Berarti di sini isyaratnya ketika kita kondisi sakaratul maut husnuzon tuh kecengin. Tapi kalau kita kebanyakan takutnya gimana? Ya udah manusiawi ya. Ketika emang lebih besar rasa takutnya di setting supaya rasa takut ini takut sama azab Allah gitu ya. Takut sama siksanya. Jangan takut sama yang lain-lain. Oke, maka dalam kondisi tapi sebaiknya itu tadi lebih baik kencengin husnuzonnya sama Allah Ta'ala. Kalau
itu dalam kondisi sakaratul maut. Tapi dalam kondisi sehari-hari, kalau kita ngomong daily life ya, kondisi dailynya sehari-harinya harus diseimbangkan antara roja dan khauf. Kita udah pernah bahas antara roja ya di bab sebelumnya. Seperti apa roja yang disyariatkan. Roja itu kan harap. Roja yang disyariatkan kayak gimana? Roja yang tetap disertai dengan rasa khauf. Ya, kalau kita ngomong soal roja, kapan kita harus punya roja? Itu disyariatkan ada dua. Ada dua roja yang disyariatkan. Ada dua roja yang disyariatkan. Satu, roja yang disertai dengan rasa khauf. Kalau dia cuma punya roja saja, dia juga akan terjumus dalam dosa besar. Karena apa? Karena orang ini kepedean. Dia merasa aman dari makar Allah, gitu ya. Jadi roja yang disyariatkan satu adalah roja yang disertai dengan rasa khauf. Udah disertai dengan rasa khauf. Yang kedua, roja yang disertai dengan amalan. Ya kali gitu berharap-harap doang husnuzon doang tapi nggak pakai amalan nggak bisa. Itu rojak bohong. Ya husnuzon yang tertipu. Sikap rojak di sini maksudnya kenapa dia disertai dengan amalan? Karena dia bukan cuman prasangka baik sama Allah saja, tapi dia juga sekaligus apa namanya membuktikan harapan baiknya itu. Kayak orang dia udah tahu misalnya besok akan diajak piknik gitu kan, dia pasti akan malam itu eh sukacita. Terus bangunnya tidur cepat, bangunnya tidur cepat, bangun cepat, sholat segala macam dengan penuh kegembiraan gitulah istilahnya. Apalagi ini ya, kalau kita merasa Allah itu pemaaf, maha pengampun, Allah dermawan, Allah maha penuh kasih sayang, bla 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 bla, pasti kita lebih semangat lagi untuk meraih rahmat Allah Taala. Jadi kalau orang rojak tuh nggak disertai dengan amalan tuh namanya dia gurur. Apa gurur? Tertipu ya, gurur. Gurur tuh rojaknya itu tertipu. Husnuzon Guru yang sama salah horor kaprah. beda ya, Mbak? Goror, goror itu nggak jelas ya. Kalau gurur ini tertipu. Oh, Beda ya, beda 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 harokat, beda arti. goror, Nah, goror apa? Tidak jelas. goror itu kalau gini loh, kalau goror itu bisnis tapi yang dijual nggak ketahuan. Macam MLM gitu ya? Apa? MLM kan barangnya jelas. Apa ya, kayak ini, Iya. tukar kado. Tuker kado. Tuker Tukar kado kado. kan, tukar kado terus nggak dikasih tahu nominalnya berapa. Kan itu juga nggak boleh. Tapi Muamalah kan yang bukan nggak jelas. bukan oh, termasuk muamalah juga ya? Aku pikir muamalah tuh Muamalah. sebatas jual beli. Oh, itu emang dijual beli, tapi maksud saya di dalam konteks lain bisa terjadi juga goror, gitu ya. Oh, Kayak tukar boleh kado gitu. misalnya kan nggak ditentuin nominalnya kan kasihan kalau yang udah berusaha dengan baik nyipin kadonya, atau cuma dapatnya dapat pensil dari kardus pula gitu misalnya. Makanya itu Oh nggak iya iya. boleh karena merugikan. Benar nggak Bu Guru Rahma? Baru tahu Ikan. itu. Yang saya tahu Ya, baru tahu, asuransi ya. aku juga baru tahu. Berarti nggak Kalau boleh tuh mau ya. kalau mau Jadi bikin acara tukar ditentuin. kado, Hmm. kalau bikin acara tukar kado ditentuin nominalnya. Oh Ini iya kan sih. gitu. Jadi Minimal lima enak. puluh ribu gitu ya. Emang Iya, biasa kasih. ditentuin, cuman tetap kan yang beli ya. Heeh, Kadang-kadang. kadang-kadang ada yang so, bukan so ya. Ya maksudnya mau memberikan yang terbaik. Jadi kan ada batas minimal Nah, kan. Ada batas minimal lima puluh sebelum ribu misalnya. sebelum bikin program tukar kado, mendingan dikasih dikasih pemahaman dulu bahwa kita tuh harus Hmm. memberikan yang terbaik gitu kan. Ntar isi tukar kadonya cincin pernikahan. Iya 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 iya. Iya. Aku pikir Masih selama lagi ini Asuransi, ya, asuransi kali yang goror ya, asuransi. Oh, asuransi, terus apa lagi ya? Jual beli. Pokoknya gitu deh ya. yang Eh, beli kalau mystery bahasa box, kalau bahasa kita kucing dalam karung, yang beli ya. belanja mystery box. Nah, itu. Hah? Oke. Kamu belajar Sudah di mana jangan sih, Mbak? diperpanjang, Ada aja. diperpanjang. Itu goror, itu Iya iya iya. Baik. nggak masuk bahasan, ini diperpanjang. Maaf Kita maaf lagi maaf ngomong maaf. gurur, gurur ya. Gurur itu tertipu. Jadi kalau kita rojak tanpa amalan, kita sudah gurur atau tertipu. Makanya Allah Ta'ala selalu berfirman, kita tuh diharuskan menggandengkan antara rojak dan khauf. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 110.
Surat Al-Kahfi ayat 110. Di sini Allah berfirman, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Pertama, Allah di sini sudah jelas-jelas berfirman, barang siapa mengharap ya pertemanan Tuhan. Berarti kan ada rojak di sini kan, rojak biar kita ketemu sama Allah. Nah, kalau emang punya harapan, ayo dong, apa buktinya kamu berharap itu? Apa? Kita mengerjakan kebajikan dan jangan pernah mempersekutukan Allah dalam ibadah kita. Ya, jadi rojak yang disyariatkan itu ada dua, yaitu rojak yang disertai dengan rasa takut, kedua rojak yang disertai dengan amalan. Maka di situ tadi udah kita lihat di Az-Zumar, kita balik lagi ke Az-Zumar ayat 9. Maka apakah sama? Nah, siapa yang lebih beruntung? Orang musyrik ataukah orang yang beribadah pada waktu malam, sujud, berdiri karena takutnya dia kepada Allah pada akhirat dan dia mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah apa sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya cuma orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi di sini di ayat ini ditunjukkan sama Allah bahwa orang-orang beriman itu pasti berharap sama rahmat Allah Ta'ala. Ya, tapi dia berharap dalam keadaan sholat, ngaji, gitu ya, dalam keadaan beribadah. Berarti di sini dia berharap yang benar karena rojaknya itu bisa dengan amalan soleh. Jadi di Allah berfirman di surat Al-Baqarah 218. Di Al-Baqarah 218 di sini Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau kita mau tahu kategorinya gimana sih, kriterianya disebutin orang itu husnuzon sama Allah atau dia punya rojak yang benar, nih di 218 surat Al-Baqarah. Dia itu beriman, dia berhijrah, dia berjihad. Kalau nggak mau soal jihad, yang di pikiran kita jangan soal perang saja. Jihad dengan hawa nafsu kita sendiri. Jihad dengan dosa kita sendiri. Jihad dengan kondisi hati kita sendiri. Itu ya. Jadi kita sudah beriman, bukti kita beriman, kita hijrah. Apa hijrah? Setiap hari selalu harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu hijrah. Jadi ada yang berubah. Hijrah itu kan berpindah dari suatu keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Berarti dari segi amalan, dari segi kondisi hati, semuanya harus terus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu namanya hijrah. Nah, setelah hijrah, jihad. Karena hijrah itu memulainya gampang, istiqomahnya yang susah. Istiqomah itu jihad kita. Siapa yang nggak susah untuk tetap taat? Susah. Siapa yang mudah untuk menghindari yang Allah larang? Susah. Jangan marah, jangan marah. Ih, nggak afdal kalau gue nggak marah, nyolotin orangnya kan gitu. Ya, jadi sudah beriman, dia berhijrah, lalu dia berjihad. Maka disitulah mereka itu benar-benar orang yang mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada orang berharap sama Allah, punya sikap roja, tapi dia nggak beramal, itu namanya gurur. Mbak Atika, pertanyaan tadi saya jawab bentar ya, karena ini lagi ngomongin gurur, si Winda belokin ke goror. Jadi orang-orang yang hanya berharap sama Allah tanpa amal, dia itu akan terjerumus ke dalam kemaksiatan yang berkesinambungan. Karena apa yang mereka tenang? Karena mereka yakin Allah tuh Maha Pengampun. Allah tahu aku kok. Ya Allah emang tahu kita, gitu loh ya. Sekarang gimana caranya biar kita bisa numbuhin perasaan roja yang benar, ya? Biar kita bisa numbuhin perasaan roja yang benar. Ini kan di sini kan bab kita 34 ini cuma sehalaman. Ini penjelasannya ya, ini panjang. Gimana cara kita biar bisa bersikap rojak yang benar bersama Allah? Satu, kita harus kenal Asmaul Husna. Ya, kita harus kenal nama-nama Allah. Karena apa? Kalau kita tahu semua nama-nama Allah, kita akan dapetin nih beberapa nama Allah yang nama-nama dan sifat Allah yang bisa kita bikin kita bersikap rojak sama Allah. Ya kan? Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rohim, Allah Maha Belas Kasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf.
Allah apalagi Allah maha halus. Pokoknya Masya Allah ya. Dari Ar-Rahman Ar-Rahim aja udah ketahuan. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pada ayahnya di surat Maryam 45, ya surat Maryam 45, Nabi Ibrahim alaihissalam bilang ke ayahnya, ya abati inni akhafu ayyamassaka azabum minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau itu akan ditimpakan azab dari Tuhanku yang Maha Pengasih, sehingga nanti akan jadi teman bagi setan. Jadi di sini Nabi Ibrahim tuh kenapa dia dakwain ayahnya terus? Karena dia nggak mau ayahnya jadi temannya setan. Gitu ya. Aku sungguh khawatir walaupun dia mau dicaci maki tetap aja dia ngomong gitu. Aku khawatir ya ayahku. Aku nggak mau engkau jadi temannya setan. Kau akan terima azab dari Tuhanku kayak gitu. Ya, tapi terus sekali lagi ya, hidayah itu mahal, saudara-saudara. Jadi kalau ada yang masih punya ujian dari orang tua, selama dia masih satu akidah, Masya Allah, kita masih lebih beruntung daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini, di perkataan Nabi Ibrahim ini, kita udah sangat melihat betapa Allah itu maha penyayang kepada hambanya, walaupun hamba tersebut berbuat dosa, atau bahkan pelaku kesyirikan. Ya, jadi kalau orang nggak berhenti dari perbuatan dosa, maka Allah Ta'ala akan menimpakan azab buat dia. Padahal asalnya apa? Asalnya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau sampai Allah memberikan kita sesuatu yang di luar sifat kasih dan sayangnya, itu ulah kita sendiri, gitu loh ya. Padahal Allah Ta'ala berfirman surat Al-A'raf 156, warahmati, ya warahmati wasiat kullasyai. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Al-A'raf 156. Sama, di hadis qudsi juga gitu. Allah Ta'ala berfirman, inna rahmati sabakot godobi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Jadi Allah itu kalau ngapa-ngapain selalu mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Nah, kalau bahasa kita di dunia, makhluk lebih menduluin murkanya ketimbang nyeselnya. Kalau kata orang apa ya, senggol bacok. Yang penting ngomel dulu. Nyeselnya ntar belakangan. Nauzubillah ya. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah Maha Penyayang, maka kita insya Allah bisa menumbuhkan rasa harap yang benar. Yang benar, yang besar kepada Allah. Kan? Ada lagi yang dibilang Allah itu Al-Wadud. Allah itu Maha mencintai. Wa huwal ghafurul wadud Al-Buruj ayat 14. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai. Nah sekarang kalau kata ulama, ya, kalau Allah Ta'ala itu kita gandengkan, apa? Kalau kenapa bahwa Allah itu menggandengkan antara Al-Ghafur dan Al-Wadud di surat Al-Buruj tadi? Kenapa Al-Ghafurul Wadud? Ada orang sebagian menyangka bahwa dia itu telah berbuat salah lalu dia diampunin. Maka yang maha pengampun tidak lagi sayang atau cinta kepada hamba tersebut. Ada dulu orang perasaan kayak gitu, kalau telanjur bikin salah, ya diampunin sih. Tapi takutnya Allah nggak sayang lagi sama aku kayak sebelumnya misalnya. Mungkin sebelumnya soleh banget gitu kan. Tapi itu dibantah. Ya, kalau orang berbuat dosa lalu diminta ampun, Allah ampuni dan Allah pasti mencintai lagi si hamba tersebut. Tetap Allah cintai kembali si hamba. Ini kata tafsir para ulama. Jadi intinya masih banyak banget nama-nama Allah Ta'ala yang bisa kita lihat, yang bisa menumbuhkan sikap rojak kita kepada Allah di dalam hati kita. Ada Ar-Ra'uf, Al-Bar, gitu ya. Kita insya Allah kalau kita mungkin belajar tafsir Asmaul Husna mungkin. Semoga nanti kita bikin ya insya Allah ya. Itu yang pertama ya, tentang cara nemuin sikap rojak pada Allah. Kita harus kenal Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Yang kedua kita harus kenal apa lagi kira-kira nih? Kita harus lihat penjelasan-penjelasan dari Nabi kita SAW tentang Allah. Berarti kita harus banyak baca hadis juga. Ya, kita udah baca Quran, kita udah hafal Asmaul Husna dan sifat Allah. Kita juga jangan pernah lupa juga buka hadis. Kenapa? Banyak penjelasan-penjelasan dari Nabi kita SAW tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah tahu gitu, kita insya Allah bisa menumbuhkan sikap rojak kita. Ya, diantaranya apa? Hadis dari Nabi SAW. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang perempuan itu kepada anaknya. Kok perempuan itu? Oh, asbabul wurudnya
Waktu itu Nabi lagi berjalan-jalan bersama para sahabat. Terus ngeliat seorang ibu nyari-nyari anaknya. Anaknya kayaknya hilang. Tahu ketemu. Bukan main dipeluknya segala macam tuh anak sama si ibu. Nah, Nabi lagi lihat, dia bilang sama sahabatnya, lihat tuh. Dia tadi lagi nyariin anaknya. Sekarang ketemu. Gimana tuh? Sayang. Oh, sayang banget kelihatannya Rasulullah ya. Nah, kasih sayang Allah itu lebih dari itu. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan kasih sayang Allah kepada hambanya 70 kali lipat dari kasih sayang seorang ibu kandung kepada anaknya. Ukur sama hati sendiri aja deh bu ibu. Ibu kalau saya tanya ibu sayang nggak sama anaknya? Sayang banget kan? Nah Allah 70 kali lipat dari itu sayangnya. Jadi di sini luar biasa banget. Kita baru lihat hadis aja udah tahu bahwa Allah tuh sangat-sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Makanya jangan pernah orang tuh suuzon sama Allah Ta'ala. Lalu kita lihat lagi hadis dari Nabi SAW. Di sini Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, pasti Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang penuh berdosa. Lalu mereka akan mohon ampun kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Ini hadis qudsi ya, berarti ini kalau seingat saya hadis ini sambungan dari hadis yang Allah berfirman gini, seorang hamba berdosa, lalu dia apa mohon ampun padaku, lalu aku ampuni dan aku tidak peduli. Maksudnya nggak peduli itu maksudnya Allah udah nggak ingat lagi dosanya. Lalu dia dosa lagi, dia minta ampun lagi padaku, aku ampun dan aku tidak peduli sampai 3 kali. Maka disambung sama ini. Kata Nabi SAW, demi zat yang juga berada di tangannya, seandainya kamu sekali tidak berbuat dosa sama sekali, justru kalau udah nggak berdosa lagi, anak Adam ini, Allah akan binasakan mereka semua dan Allah akan ganti lagi dengan umat-umat yang berdosa, lalu bertobat, berdosa, lalu bertobat. Intinya apa? Bukan berarti ngentengin dosa, bukan. Tapi artinya Allah tuh maha tahu kita tuh nggak mungkin bisa menghindari dosa. Allah tuh tahu banget, ya. Nggak usah kita bilang Allah tuh tahu aku. Ya nggak usah dibilang itu juga Allah tahu, ya. Nah, kemudian eh, di sini dalam salah satu hadis lagi Allah berfirman begini. Nabi bersabda, dulu ada orang yang telah berbuat dosa. Setelah itu dia berdoa lalu dia minta ampun bermunajat pada Allah. Ya Allah ampunin aku, ampuni dosaku ya Allah ampunin. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya hamba itu udah mengaku kalau dia telah bikin dosa. Dan dia tahu dan si hamba tuh tahu ya kalau dia itu punya Tuhan yang maha pengampun gitu loh. Allah tuh menjelaskan diri sendiri betapa memang pengampunan Allah tuh maha luas. Bakal bahasa kita tahu aja dia punya Tuhan maha pengampun gitu ya. Dan si hamba tuh tahu kalau itu punya Tuhan yang maha mengampuni dan bisa memberi siksa karena dosanya. Lalu orang itu bikin dosa lagi. Dia doa lagi, ampuni dosaku katanya. Allah juga bilang, hambaku itu telah berbuat dosa dan dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosanya. Lalu orang itu bikin dosa lagi kayak tadi saya bilang ya. Doa lagi, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Ini siapa nih yang kira-kira diomongin? Kita, benar nggak? Kita marah, nyesel, besok marah lagi, nyesel lagi, minta ampun, besok marah lagi. Benar nggak Ibu Mima? Emak-emak banget kan, ya kan? Nah, nah di sini kata Allah Ta'ala, hambaku telah berbuat dosa dan dia mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya atau akan menyiksa hambanya karena dosa tersebut. Oleh karena itu berbuatlah sekehendakmu, karena aku pasti akan mengampunimu kalau kamu bertaubat. Ini hadis dari Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 2758 dicatat ya. Kan mungkin tadi kalau catat hadisnya kepanjangan. Teman-teman tinggal catat aja hadis riwayat Muslim nomor 2758. 2758. Itu cakep banget buat motivasi teman-teman yang mungkin selalu bikin dosa, minta ampun lagi, bikin dosa lagi, minta ampun lagi. Kalau kata-kata manusia, tobat sambel, nggak ada Allah bilang tobat sambel. Gitu ya. Oke. Sekarang kita udah tahu nih hadis-hadis tentang pengampunan Allah itu banyak banget. Tapi eh, banyak orang cuma memperhatikan dalil-dalil tentang rahmat Allah saja. Jadi dia nggak bisa numbuhin perasaan khaufnya.
Yang dia tahu Allah tuh Maha Pemaaf, Allah tuh Maha Penyayang, Allah tuh rahmatnya luas, Allah tuh akan mengampuni bla 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 gitu. Padahal ya kalau terlalu kenceng eh, sikap kayak begini justru akan membuat dia rojak berlebihan, kepedean. Karena dia yang diperhatikan cuma hadis-hadis tentang dalil-dalil tentang rahmat Allah saja dan dia mengesampingkan rasa khaufnya. Kalau dia kayak gitu berarti dia akan tenggelam dalam maksiat dan dosa. Maka itu rojak yang benar tuh harus disertai dengan rasa khauf pada Allah Ta'ala. Sekarang yang ketiga, apalagi yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan, kalau tadi kan pertama kita perhatikan Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kita perhatikan penjelasan Nabi SAW dalam beberapa hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga, apalagi yang harus kita perhatikan? Penjelasan Allah Ta'ala dalam Quran, firman-firmannya. Ya, dicatat suratnya saja Az-Zumar 53. Ya, ini Az-Zumar 53 ini jelek banget ya. Apa dibilang sini pertama kali? Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas kepada diri mereka sendiri. Berarti apa ya? Yang udah dibudak sama syahwat kita, yang kalau marah gampang banget, yang kalau kalau kesenggol gampang banget meledak, yang susah banget untuk balik kepada ketaatan, pokoknya terus-menerus bergelimang dosa. Ini Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas kepada diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah tuh. Yang sudah terlanjur tenggelam, berkubang dalam dosa, susah banget bangkit, udah melampaui batas, itu aja Allah masih bilang, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Az-Zumar 53. Kalau udah terlanjur merasa jatuh banget, ngedrop banget, down banget, terpuruk banget, ingat surat ini. Ingat surat ini. Ini motivasi kita supaya kita itu bangkit. Ya di sini eh, apa namanya? Ulama sengaja kadang-kadang dalam buku-bukunya ngasih ayat-ayat tentang eh, pemberian harapan bagi pelaku dosa. Ya, tapi di antara mereka pun ada khilaf. Maksudnya apa? Ayat mana sih yang kira-kira paling memberikan harapan yang besar buat pelaku dosa? Ya, bahkan sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwa di antara ayat yang memberikan harapan bagi pelaku dosa adalah ayat tentang utang piutang. Ada lagi, ada yang ayat tentang itu tadi ya, pengampunan dosa, bla 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 bla. Coba lihat di surat eh, Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 282. Kok kita jadi bahas hutang loh? Hutang itu kan soalnya sampai akhirat gitu ya. Makanya di sini harus kita kita perhatikan juga. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah ini teman-teman saya pesan dari di sini, kalau ada teman berhutang ya dalam jumlah besar, ya hendaknya ditulis dan ada saksi. Jadi ini cara Islam sebenarnya. Misalnya saya pengen berhutang sama Mbak Rahma. Nah, nanti ketika kita udah mau deal, mau transaksi, ada saksi satu di antara kita gitu. Jadi tulisan kita itu Sayyidah Mutafi'ah hari ini berhutang kepada Rahma sebesar ini, tanda tangan, saksinya juga lihat. Kalau zaman sekarang sih itu kayak orang ke bank ya, keluar ya, itu tertulis ya. Nah, sayangnya kalau yang nggak pakai kayak begitu kan orang nggak tertulis. Modal apa ya? Modal kepercayaan. Akhirnya ujung-ujungnya kadang-kadang ada yang susah dihubungin lah, apalah. Semoga Allah memudahkan kita yang pada punya utang, Allah memudahkan kita untuk melunasinya, ya. Kemudian udah di Al-Baqarah 282 ya. Kalau udah ditulisin, lalu hendaklah seorang penulis ada di antara kamu untuk menuliskannya dengan benar. Janganlah si penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah ada orang yang berhutang itu mendiktekan. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Artinya apa bertakwa kepada Allah? Dia harus tahu saat ini dia berhutang, hutang ini disaksikan oleh Allah, ditulis, ya ada apa? Ini urusannya sampai nanti. Jadi dia harus takut, jangan sampai ada niat untuk tidak membayarnya.
Ya, jadi dia bilang hendaklah bertakwa kepada Allah dan Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau dia tidak mampu mendiktekannya, maksudnya dia orang yang nggak bisa nulis, orang yang nggak paham sekolah gitu ya, harus ada dua orang saksinya, laki-laki di antara kamu. Kalau nggak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Oh gitu, perempuan itu sunatullahnya, fitrahnya perempuan ya, dibilang lemah akalnya. Jadi kalau untuk jadi saksi, setara dua perempuan setara satu laki-laki. Kenapa? Laki-laki banyak akal, Bu. Perempuan banyak perasaan. Perempuan banyak nggak teganya. Jadi kalau satu perempuan nggak tega, satu bisa ngingetin gitu. Itu tafsir real life-nya ya. Di sini ini hutang ya, dan janganlah kamu bosan untuk menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Jadi kalau tunai nih punya barangnya ini, dan sekarang beri nih, saat itu juga spontan, nggak masalah, nggak ditulisin gitu ya. Ambillah saksi jual beli, janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksinya. Kalau kamu lakukannya demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan bagi kamu, kefasikan. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pelajaran kepadamu, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 282. Jadi di sini, arti di sini ulama ya menjelaskan bahwa jika masalah hutang piutang yang sepele sepertinya aja Allah perhatikan dengan detail, ya. Kenapa? Enggak ada lain karena Allah sayang sama hamba-hambanya. Yang berhutang dibilang harus takwa pada Allah, yang ngutangin juga harus nggak boleh ada perasaan nggak tega atau sudahlah nggak apa-apa nggak usah jangan, ini buat kebaikan bersama masalahnya. Oke, sekarang kita ke Al-A'raf 99, baru kita ke ayat pertama di halaman ini. Afa aminu makrullah fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Ini dalil pertama yang kita dapetin di sini ya, sekaligus dia jadi judul dari bab kita ini. Udah insya Allah tadi udah dijelasin bahwa orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, maka pasti dia adalah orang-orang yang sikap rojaknya ketinggian, ya, khaufnya terlalu rendah. Gak boleh ya, rojaknya ketinggian, khaufnya jadi kalah, dia akan menjadi orang yang merasa aman dari makar Allah. Nah, kita udah tahu ya kata-kata makar ya, kata yang udah kita pahamin. Tapi kalau kita sebut makar ini disandarkan kepada Allah, kata-kata makar ini kita nisbatkan ke Allah Ta'ala dari sisi muqabalahnya, sisi respon ya, respon. Yaitu berarti Allah Ta'ala berbuat makar kepada orang yang berbuat makar. Ya artinya lo punya strategi, Allah juga punya gitu ya kalau kita mau ngomong makar ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak berbuat makar secara duluan. Allah nggak pernah mendahului dalam makarnya. Makanya kalau kita lihat di ayat apa ya, wa makaru wa makarullah. Kamu punya makar, Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Dan sebaik-baik pembuat makar adalah Allah Ta'ala gitu ya. Sifat Allah ini disebutin dalam Quran. Di antaranya adalah Allah mengejek orang-orang yang mengejek Islam. Di surat Al-Baqarah 14-15. Al-Baqarah 14-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kalau mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka bilang kami bersamamu, kami beriman. Tapi kalau mereka balik ke teman-teman yang setan-setan itu ya, para pemimpin-pemimpin mereka bilang kami bersama kalian, kami cuma bercanda tentu sama mereka gitu. Mereka menganggap mereka lagi lagi ngejek, padahal mereka itu juga lagi diejek sama Allah saat itu gitu. Kan kadang kita geli banget ya lihat apa sih, mungkin teman-teman pernah lihat ya penampakan wajah-wajah tentara Israel yang merasa di atas angin gitu kan, muka penuh dengan ejekan. Sebenarnya saat itu Allah pun lagi ngejek begitu ke mereka gitu loh. Ya, kalau kita lihat surat Al-Baqarah ini 14-15. Kemudian di surat At-Tariq ayat 15-16. At-Tariq 15-16.
Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguh mereka, si orang-orang kafir itu, merencanakan tipu daya yang jahat, dan Allah pun punya tipu daya yang jahat, yang jitu gitu loh. Jadi artinya segala sesuatu yang nggak buruk, sesuatu yang buruk itu pasti manusia dulu yang mulai, baru Allah mengikuti gitu. Jadi kalau ngomong makar, kalau Allah udah sampai ngeluarin makarnya, berarti si manusia itu udah bikin makar kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya. Kemudian di surat An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang udah menipu mereka. Seperti kayak gini teman-teman, perkataan-perkataan yang kalau kita ngomong soal sholat ya. Sebenarnya bukan kamu malas sholat. Kamu bilang malas sholat, malas ngaji, bukan kamu yang malas. Allah tuh emang nggak mau ketemu kamu. Jelek banget gak sih, Wince? Ya, wah, sorry ya, maaf ya, bukan lu yang malas, tapi Allah emang nggak mau ketemu lu ya Allah. Kling rasanya kan, nauzubillah. Jadi kayak gini, jadi apa namanya, orang munafik itu pengen nipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Juga ada di antaranya di surat Al-Anfal ayat 30. Ya, surat Al-Anfal 30. Coba siapa yang udah ketemu, Winda baca artinya. Al-Anfal 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu, Muhammad, untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ya, wayam kuruna, wayam kurullah, wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik pembuat, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Makar itu tipu daya, strategi ya. Tapi bukan berarti nah nanti ada lagi orang yang bilang berarti sifat Allah al-makir, pembuat tipu daya, bukan ya. Walaupun ada kata-kata wallahu khairul makirin, al-makir, bukan berarti itu nama Allah, bukan. Kenapa? Itu memang bukan nama Allah. Perbuatan Allah yang Allah lakukan setelah si hamba mengira dia melakukannya duluan, gitu ya. Jadi di sini kalau mau ngomong nama Allah, lah kan Allah kan juga yang punya tipu daya. Itu mah bahasanya sunatullah ya, ada sebab dan akibatnya. Ada kaitannya. Tapi kalau kita mau ngomong soal nama-nama Allah, kita harus ingat keywordnya. Kalau nama-nama Allah itu dia harus terpuji dan dia itu suci dalam segala kondisi. Asmaul Husna itu syaratnya terpuji dalam segala kondisi. Jadi kalau kita lihat nama-nama Allah sebenarnya itu nggak ada yang Allah Al-Makir, pembuat tipu daya, nggak ada. Ya. Jadi syaratnya nama-nama Allah adalah dia terpuji dalam segala kondisi. Jadi kalau kita ngomong soal sifat makar ini, makar bagaimana, cuma dia terpuji ketika Allah berbuat makar kepada orang yang berbuat makar. Maka sifat makar bagi Allah itu terpuji bersyarat. Jadi pakai tanda bintang. Sifat makar Allah ini kalau, jika dan hanya jika si manusia duluan berbuat makar, baru Allah mengeluarkan sifat makarnya. Makar Allah Ta'ala ini adalah azab. Ya, kalau ngomong makar berarti azab Allah. Ini disifati bahwa si makar itu Allah timpakan tanpa orang-orang pembuat makar itu sadar akan hal itu gitu loh. Jadi azab yang mungkin nggak ketahuan sama yang ngerasain, gitu ya. Gimana biar kita jelas? Cobalah contohnya di surat An-Naml 48-50 Mbak Cynthia. An-Naml 48-50. Jadi makar itu boleh kita definisikan secara bahasa, dia itu makar Allah. Makar itu adalah azab Allah yang Allah timpakan, di mana orang-orang yang ditimpa itu juga nggak sadar lagi ditimpa azab Allah tersebut gitu. Nah sekarang An-Naml 48-50 dalilnya coba lihat. Coba dibaca terjemahnya Mbak Cynthia, monggo. Bismillah. Ayat 48-nya, dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan.
ayat 49-nya, mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Oke, Sampai 50 ya, Om. iya. Oh ya, dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan kami merencanakan makar pula sedang mereka tidak menyadari. Nah, artinya, pokoknya Allah tuh berarti kan di sini sifat Allah benar-benar yang maha waspada, tidak pernah lengah, ya kan? Ketika orang tuh lagi berbuat makar, Allah pun otomatis berbuat makar juga, nyambungin gitu loh ya. Otomatis langsung Allah bikin makar untuk mereka. Di saat mereka tidak menyadari, saat mereka lagi sibuk dengan makarnya, Allah pun bikin makar buat mereka. Kita padukan dalil ini dengan surat An-Nahl 26. An-Nahl 26. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Nauzubillah summa nauzubillah. Mereka lagi pengen nyelakain seseorang, mereka sendiri yang rumahnya roboh. Mulai dari pondasinya coba. Pondasinya hancur, atapnya roboh. Maka kalau kita lihat dari sini, ya dari surat Al-A'raf, di sini kan dalilnya 99. Kita lihat Al-A'raf dari 97-nya. Kita dalil kita di buku ya, di buku kan Al-A'raf 99. Bahwa kita lihat dari ayat 97. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari sisaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari sisaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Ngeri ya. Jadi sisa Allah tuh kalau nggak datangnya malam hari, kalau nggak pagi hari. Coba ingat tsunami kapan? Waktu duha kan. Terus yang gempa biasanya malam. Ya. Kemudian ada juga yang pagi hari. Itu waktu-waktu lengahnya kita. Waktu-waktu lengahnya manusia lagi enak-enaknya, bahasa lagi pulas-pulasnya lah bahasanya ya. Ini menunjukkan bahwa makar Allah itu datang tanpa disadari. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu pembuat makar terbaik. Gitu ya. Karena betapa banyak orang yang berusaha bikin makar, tapi akhirnya makar itu ketahuan oleh orang lain, tapi Allah makarnya nggak ketahuan, bahkan sama yang sedang bikin makar itu sendiri. Maka dibilang wallahu khairul makirin, surat Ali Imran 54. Wallahu khairul makirin. Jadi di sini di antara bentuk makar Allah apalagi yang nggak disadarin, teman-teman. Saya kasih clue-nya ya. Orang yang lagi ngerasa senang, padahal Allah lagi ngasih makar ke dia. Ayo, kalau kita ngomong makar berarti azab. Azab yang nggak disadari. Istidraj. Iya, cakep. Cakep. Benar, jawabannya tepat. Istidraj. Di istidraj ini artinya Allah membiarkan dan mengulur si pelaku maksiat sampai maksiatnya bertambah parah. Istidraj itu bentuk hukuman yang banyak orang tidak menyadarinya. Di surat Al-A'raf 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur kepada kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Nabi nambahin di dalam hadisnya, kalau kalian melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba, sedangkan dia pelaku maksiat, tapi dia diberikan dunia kepada si hamba itu dengan sesuatu yang dia sukai, maka sungguh itu cumalah istidraj. Susah ya ngebayanginnya. Sedangkan manusia kadang nilai dari casing. Orang lancar-lancar aja deh, kayaknya enak banget sih, ya ampun, pengen kesana kesini tinggal ngedip doang. Zaman sekarang ada nggak kayak gitu? Ada depan mata kita ya. Pada saling bermegah-megahan rumah, apalagi sekarang tontonannya apa? Spill dong outfitnya berapa? Spill ini, spill itu, spill. Emang setan, emang kurang ajar. Orang diam-diam di rumah lihat HP, akhirnya lihat spill-spillan outfit, spill-spillan tempat tinggal ya. Tapi kita ingat lagi Nabi di sini bersabda seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat Allah memberikan dunia kepada seorang pelaku maksiat dengan sesuatu yang disukain, sungguh itu hanyalah istidraj. Jadi orang yang udah kena istidraj ini menunjukkan bahwa Allah telah berbuat makar kepada dia nggak sadar sampai dia makin parah kemaksiatannya. Sekarang, kalau saya boleh tanya teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak
Apa aja sih yang bikin orang itu merasa aman dari makar Allah? Ayo. Apa yang bikin orang tuh bisa merasa aman dari makar Allah? Karena merasa Allah tuh Maha Pengampun, Ustazah. Betul. Terus, Apa ini ya karena ngerasa toh nggak usah minta apa-apa sama Allah juga semuanya datang gitu, semuanya yang dia minta yes, terkabul. bisa. Jadi di sini dua hal yang bikin orang itu bisa merasa aman dari makar Allah. Pertama, dia itu lagi dalam kondisi terus-menerus bermaksiat, sementara dia nggak merasa ada teguran dari Allah. Mirip ya. Terus-menerus dalam kemaksiatannya, tapi dia merasa kalau Allah nggak negur-negur. Berarti kan nggak masalah gitu loh. Dia merasa perbuatan itu nggak jadi sepele. Ya, seorang hamba yang bermaksiat dan nggak dapat teguran dari Allah, dia akan merasa bahwa maksiat itu bukan sebuah masalah. Akhirnya dia terus-menerus dalam maksiat tersebut, dari maksiat satu ke maksiatan yang lain. Apalagi dia kalau ngerasain rezekinya makin bertambah, ngeri banget. Maka dia akan semakin merasa bahwa maksiatnya nggak membuat pengaruh sama sekali dalam hidup dia. Paling enggak dia akan merasa bahwa maksiat itu cuma perkara kecil. Padahal kita tahu ya, seseorang seberapapun kecil maksiat seorang hamba pasti akan memberikan pengaruh. Seorang yang tidak mendapatkan teguran dari maksiatnya, dia merasa lolos dari maksiat tersebut, lolos dari kesulitan, dari keburukan, sementara dia masih terus bermaksiat, maka dia akan merasa aman dari makar Allah. Padahal merasa aman itu aja udah merupakan dosa besar. Catat ya teman-teman, merasa aman itu ternyata itu juga sebuah dosa buat kita. Itu adalah sebuah dosa tersendiri, merasa aman dari makar Allah. Satu tadi ya, terus-menerus dalam maksiat, tapi nggak dapat teguran. Itu yang bikin orang tuh merasa aman dari makar Allah. Kedua apa? Mungkin ini tadi seperti jawabannya Mbak Prita ya. Dia merasa ujub dengan yang sudah dia kerjakan. Apa? Dia ada orang ujub dengan apa yang sudah dikerjain. Dia merasa bahwa apa yang telah dilakukan itu hal yang besar, hal yang hebat, menakjubkan. Jadi dia merasa Allah nggak akan negur dia, nggak akan mengazab dia. Akhirnya dia terjerumus ke dalam sikap merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat di surat Al-Hijr 56, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Enggak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Berarti teman-teman, sesempit apapun, seberat apapun ujian kita, sengiris-ngiris hati kayak gimana, tetap kita harus jangan putus asa sama Allah. Jangan putus asa sama rahmatnya. Ya, karena apa? Di sini udah dibilang di Al-Hijr 56, Allah udah kasih tahu. Nggak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Jangan sampai kita jadi orang yang tersesat. Dan di surat Yusuf juga ada wala wala tayasu mirohillah innahu la yayasu ilal qaumal kafirin. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nggak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, itu di surat Yusuf orang kafir, di sini orang sesat. Sama-sama nggak enak kan? Nah, ini perkataannya Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam surat Al-Hijr ini. Di mana Allah itu berfirman di surat Al-Hijr dari 51 sampai 56. Siapa yang udah ketemu coba dibaca. 51 sampai 56. Al-Hijr. Kalau kita baca dari ayat 51-nya kita jadi lebih jelas. Nah, enggak, siapa yang udah ketemu langsung baca artinya. Hijr 56 ya, Om. Hijr 51 sampai 56. Wah, 51. Nggak jadi deh, Om. Mundur. Yang di buku kan 56. Biar jelas, kita lihat dari ayat 51-nya. Saya baca ya Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarkanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat. Ketika mereka berkunjung ke kediamannya, lalu mengucapkan, "Salam." Dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu." Mereka berkata, "Janganlah merasa takut, karena sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran anak laki-laki yang alim, yaitu Ishak." Dia Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku sudah lanjut? Maka dengan cara apa kamu memberi kabar gembira?" Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa."
Dia Ibrahim berkata, adakah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya selain orang yang sesat? Masya Allah ya. Jadi ini setelah kisah Nabi Ismail, lalu itu kan Nabi Ismail dari Siti Hajar, ini Ibrahim dari Siti Sarah. Nah ini juga sama seperti Nabi Zakaria tadi. Nabi Ibrahim udah tua banget, udah usia lanjut. Tapi dikasih namanya Allah udah punya kehendak, namanya kita kalau kita ngomong irodahnya Allah, Masya Allah. Kalau ngomong kalau teman-teman sampai pada hal yang mungkin teman-teman sudah susah menjawabnya, ya udahlah kalau udah namanya irodah Allah terserah Allah aja gitu ya. Terserah suka-sukanya Allah aja dah. Mau dikasihnya sekarang, mau dikasihnya entar, tuh kan. Nah, ayat ini Al-Hijr 51 sampai 56 ini adalah dalil. Dalil bahwa kita haram berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa orang bisa putus asa sama rahmat Allah? Pertama, biasanya karena khaufnya terlalu berlebihan. Ya, putus asa itu bisa terjadi kalau satu rasa khaufnya berlebih-lebihan, rojaknya tipis, gitu ya. Terus dia nggak paham sama asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Udah, pokoknya banyak lah alasannya kenapa orang bisa rojak, bisa putus asa sama rahmat Allah. Ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang cuma ibadah kepada Allah hanya karena takut, nah ini teman-teman di garis bawahi ya. Kita ngomong roja dan khauf nih. Jadi kata ulama, kalau ada orang ibadah sama Allah cuma berdasarkan perasaan takut saja, dia seperti orang khawarij. Ya, dia seperti orang khawarij. Siapa sih orang khawarij itu? Kalau ada yang belum belum paham lagi ya, padahal insya Allah udah sering kita sebutin. Khawarij itu apa? Orang khawarij itu punya sifat suka memutuskan asa dari diri mereka sendiri dan orang lain. Artinya eh, gampang banget mengkafirkan, gampang banget itu neraka tuh, dosa tuh, itu azab tuh, gitu. Nauzubillah. Ya, dia itu orang khawarij itu suka memutuskan asa dari diri mereka dan asanya orang lain, akhirnya sangat mudah buat mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Misalnya gini, di antara contoh sikap berlebihan mereka ya, keyakinan mereka bahwa siapa saja yang melakukan dosa besar, maka dia kafir dan dia kekal di dalam neraka. Ini di kitab Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa ulama. Di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya kan? Dan ini benar-benar kesepakatan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai jadi orang khawarij. Jangan ini berarti dia kan apa namanya tadi gampang bikin down ya. Jangankan ke orang lain, ke diri mereka sendiri mereka bikin down. Nah, sekarang di antara hal yang bisa bikin orang tuh cepat banget putus asa, apa? Ya karena banyaknya dosa yang dilakukan. Dia merasa dosanya kebanyakan, terus dia putus asa. Dia nganggap itu nggak akan bisa diampunin lagi. Di antara hal lain yang bikin orang itu putus asa juga adalah karena dia merasa tidak bisa menghadapi ujian-ujian dunia yang Allah berikan kepada ya Allah, saya nggak sanggup ya Allah. Dah, ya nauzubillah min zalik ya, saya nggak sanggup kayak begini ya. No. Pokoknya kalau kita bilang, ya Allah saya nggak sanggup, sebenarnya kalau masih bisa ngomong kayak gitu berarti dia masih sanggup. Katanya lagi kali kalau nafsan ilah usaha, tapi berat banget sih nih ya Allah. Selama masih bisa ngomong gitu berarti dia masih kuat. Kenapa? Kalau udah nggak kuat kan dia gila, gitu ya. Ada mungkin ya maka tadi kita bisa lihat dari kisah Nabi Zakaria sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya udah usia tua Allah kasih anak. Mungkin ada kita kasih contoh nih di dunia, misalnya ada yang udah sampai puluhan kali ngelamar kerja tapi nggak keterima, ada udah kerja bertahun-tahun tapi nggak pernah cukup buat kebutuhan dia. Orang kayak gini merasa kok nggak kayak orang lainnya ya Allah dia kerja berapa tahun udah bisa beli rumah, kok tuh kerja berapa tahun bisa beli mobil, tuh kerja berapa tahun anaknya alhamdulillah bisa ke tetap ya kalau kita mau bilang ini irodahnya Allah. Mungkin kita akan merasa gue sih dulu emang kurang gigih bla 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 bla. Ya udahlah, kalau udah lewat sudah ya sudah. Pokoknya ini takdir. Jadi menghindari kita terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Jadi kita putus asa terlama-lama. Nauzubillah. Ya, orang ini putus asa karena apa? Karena dia nggak bisa meraih dunia dan menganggap bahwa dunia ini sempit buat dia. Hingga lalu dia biasanya akan seuzon sama Allah. Maka hendaknya kita itu selalu berhusnuzon pada Allah dan yakin bahwa yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik dengan hikmahnya.
Apalagi kalau orang putus asa sama rahmat Allah, itu bisa merusak tauhidnya. Karena apa? Karena secara tidak langsung dia ada anggapan bahwa Allah tuh nggak mampu melakukan yang demikian. Seakan-akan menganggap bahwa Allah itu bukan zat yang maha pemurah, bukan zat yang maha pengampun, bukan zat yang maha penyayang. Berarti kan gitu kan? Udahlah gini-gini aja nggak bakalan bisa jadi kayak juga. Udahlah pasrah aja dah. Nauzubillah. Ya, sekarang kita ke hadis ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang dosa-dosa besar. Apa kata Rasulullah? Asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dosa besar itu 3. Pertama syirik pada Allah, kedua putus asa dari rahmat Allah, ketiga merasa aman dari makar Allah. Insya Allah saya nggak usah jelasin lagi, teman-teman sudah paham ya. Walaupun hadis ini sempat diperselisihkan oleh para ulama derajat kesohihannya, tapi ini sudah menjadi ijma, ya dihasankan juga oleh Al-Haytami, Al-Iraqi, segala macam. Ini hadis bisa mauquf kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi artinya di sini baik yang itu berbicara Nabi SAW atau Ibnu Abbas itu sama aja. Karena walaupun yang berbicara adalah Ibnu Abbas, tapi dia telah berbicara tentang sesuatu yang gaib yang hukumnya masuk ke dalam hukum marfu. Insya Allah ini, dan kita akui memang syirik pada Allah dosa besar, ya kan? Putus asa dari rahmat Allah juga dosa. Terlalu merasa aman dari makar Allah juga dosa. Nah, karena Nabi SAW menyebutkan 3 dosa besar di sini. Artinya diantaranya merasa aman, ya lalu putus asa dari rahmat Allah, kemudian yang jelas-jelas adalah syirik. Kita insya Allah udah tahu ya tentang syirik sama Allah itu dosa besar banget. Walaupun ada kategori syirik asgor, syirik akbar, insya Allah kita sudah baik syirik kecil pun kita harusnya menjaga diri kita jangan sampai melakukannya. Maka teman-teman jangan sampai nggak hafal. Ini kelas tauhid. Kalau nggak hafal doa berlindung dari kesyirikan, sungguh terlalu. Coba saya tes. Mbak Atika Yuliana, doa berlindung dari kesyirikan apa yuk? Mbak Atika, Mbak Dia, doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma ini a'udzubika min ada Allahumma ini a'udzubika min lupa. Mbak Mila, Allahumma ini ayo. a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Cakep, tapi minnya ilangin ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kata yang lain selamat, bunga ditanya. Apalagi kata Winda tuh. Kan di kelas kemarin udah tuh, di kelas yang Rabu tuh pas banget aku yang suruh baca. Ingat nggak? Iya. Tolong dicatat dan dihafalkan baik-baik. Karena yang namanya syirik ini kita bisa saja melakukannya. Karena kan syirik ada besar, ada syirik kecil kan. Apalagi syirik kecil. Aduh, ibu-ibu pasti dah. Ya Allah, bulan depan kebutuhan banyak amat. Padahal segini cuman duitnya. Nauzubillah ya. Ya, itu tadi ya. Yang dosa besar Rasulullah sebutin, pertama berbuat syirik kepada Allah. Kita udah tahu dan harap dihafalkan doanya. Yang kedua apa? Berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Di sini Nabi pakai kalimat, pakai kata-kata rauhi. Ya, di hadis tadi ini ya. Asyirku billah wal ya'su mir rohillah. Teman-teman distabilin rauhilah tadi, rauhi. Rauhi ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala. Apa sih perbedaannya rauhi dengan rahmah? Nah, kan ada kata-kata rauhillah ya. Kan di surat Yusuf, wala tayasu mir rohillah innahu la ya'su ilal qaumal kafirin. Kok di surat Yusuf pakai kata rauhi? Padahal ini menunjukkan rahmat juga. Apa bedanya? Rahmat ini, ya kalau kata-kata rahmat dicatat, rahmat ini maknanya lebih luas. Kalau ada ayat pakai kata-kata rahmat, berarti udah mencakupnya umum, luas banget. Mencakup sesuatu yang diharapkan datang, dan juga mencakup kesulitan yang hendak dihilangkan. Gitu ya. Kalau pakai kata-kata rahmat, teman-teman catat, artinya lebih luas karena dia mencakup sesuatu yang diharapkan, ya, mencakup sesuatu yang diharapkan. Kedua, mencakup kesulitan yang hendak dihilangkan. Ya, jadi kalau kita bilang jangan putus asa dari rahmat Allah itu udah umum. Di sini berarti maknanya lebih luas. Dalam kata-kata rahmatnya ada 2, yaitu dia mencakup sesuatu yang diharapkan datang dan mencakup sesuatu yang hendak dihilangkan oleh Allah Ta'ala.
Nah, itu rahmat. Kalau pakai kata rauhi, ya apa ya rauhi? Kesannya kayak present tense, benar nggak? Rauhilah itu kesannya kayak present tense. Innahu wala tayasu mirohilah. Kan kayak orang bilang wala tahzan. Itu kan berarti kayak ngomong sekarang, berarti dia lagi sedang menghadapi kesulitan itu sendiri gitu loh. Kalau pakai kata rauhi, dia berkaitan dengan rahmat Allah untuk menghilangkan kesulitan yang sedang dia hadapi. Jadi kalau pakai kata rauhi, dia sedang kesulitan. Di wala tayasu mirohilah, dia di sini berkaitan dengan rahmat Allah untuk menghilangkan kesulitan yang sedang dia hadapi. Maka dalilnya di mana? Coba lihat surat Yusuf ayat 87, Mbak Rahma. Surat Yusuf 87. Surat Yusuf ayat 87. Ini khusyuk banget, semoga nggak pada ngantuk ya. Satu lagi ntar, insya Allah. Coba, Nabi Yakub di situ berpesan sama anak-anaknya ya, surat Yusuf 87. Coba baca terjemahnya Mbak Rahma. Ya baniya izhabu fatahassisu min Yusuf wa akhihi wala Di buku ya, tayasu. apa di Di Ayat berapa ya? Quran sayang, di Ayat Quran. berapa ya? Berapa? Yusuf ya? 87 Ya, ya? Yusuf 87. Ya bani ya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rohillah. Yusuf. Innahu la yayasu min rohillah illal qaumul kafirun. Wahai Coba baca Betul. terjemahnya lo. anak-anakku, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Ini Yusuf dan bantuin. saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nah, ini perkataan Nabi Yakub bukan sekedar lip service nih. Tahu nggak? Ini dibilang saudara anak-anak yang 9 ini suruh nyari Yusuf dan saudaranya itu Binyamin. Suruh nyari tentang Yusuf. Padahal pada akhirnya terpisah berapa lama? 30 tahun. Ya. Nabi Yakub tetap bilang wala ta'asu mirohilah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Padahal dia juga nangis-nangis sampai buta gitu kan. Jadi Nabi Yakub dalam ayat ini menggunakan kata rauhi. Menunjukkan apa? Menunjukkan Rauhilah. bahwa saat itu beliau sedang dalam kesulitan. Ya, lagi mengalami kesulitan tersebut. Dan mengajak anak-anaknya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena dia pasti akan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Jadi insya Allah kita udah jelas ya, putus asa dari rahmat Allah itu dosa. Dan itu sifat orang-orang khawarij. Ya, yang ketiga sekarang merasa aman dari makar Allah. Dosa besar yang ketiga nih. Nah, di sini jangan sampai orang itu merasa aman dari makar Allah, karena apa? Kita semua memang orang-orang yang pernah bermaksiat dan mungkin masih, nauzubillah. Sejatinya yang kita lakukan setelah ini adalah bertobat terus kepada Allah. Jangan sampai nunda-nunda taubat. Kata ulama, bukanlah dosa besar kalau orang itu segera bertaubat, dan juga bukan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Orang-orang yang menunda-nunda taubat, kenapa orang menunda taubat? Karena dia merasa aman dari makar Allah. Ya, dia berani menunda taubat, dia merasa aman. Kenapa dia merasa aman? Mungkin dia berpikir masih ada waktu. Dia pikir masih ada umur. Nauzubillah. Ini termasuk perasaan merasa aman dari makar Allah. Dan dia merasa aman bahwasanya dia nggak akan tertimpa apa-apa. Padahal kalau kita berpikir-pikir ya, ketunda sedetik dua detik aja untuk taubat, iya kalau kita masih hidup, kalau enggak. Jadi sejatinya nggak ada perkara buruk yang menimpa seorang yang menjadi penyebab seringnya seorang merasa aman dari makar Allah. Tapi tidak bagi orang beriman. Mereka biasanya pasti langsung bertobat kepada Allah kalau dia telah berbuat maksiat. Sekarang kita lihat dalil keempat. Akbarul kabir. Akbarul kabir al-isyraku billah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Lalu wal amnu mim makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Yang ketiga wal qanutu min rahmatillah. Nah, itu udah pakai kata rahmat ya, berarti umum. Ya. Wal yasu min rohillah, dengan bersaudara rahmat Allah yang berkaitan dengan menghilangkan kesulitan. Udah di sini dipisah nih. Wal amnu min rohillah, wal amnu min rahmatillah, wal yasu min rohillah. Jadi hadis ini adalah dalil tentang bahayanya seorang merasa aman dari makar Allah. Ini dalil bahwasanya syariat
Ada yang namanya dosa besar, ada juga yang namanya dosa kecil. Sekarang kita lihat An-Nisa 31. Catat aja ya suratnya An-Nisa 31, saya yang bacain. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa kecil yang dilarang mengerjakannya, pasti niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, itu surga. Syaratnya apa kalau kita pengen masuk surga? Jauhi dosa-dosa besar. Ya, jauhi, enggak, monggo. Syafaqillah Mbak Fe. Jadi kalau kita pengen dosa kecil kita dihapusin, syaratnya dosa besar jauhin. Bahasan kita kemarin nih Win ya. Jadi dosa kecil itu nggak sembarangan dihapus sama Allah. Kalau orang nggak ada kelihatan usahanya, mujahadahnya untuk menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dia ada usahanya menahan diri untuk nggak melakukan dosa besar, baru itu orang tuh dapat pengampunan atas dosa-dosa kecil yang dia nggak sadarin. Tuh. Lihat di surat An-Najm 32. Di sini terdapat perbedaannya dosa kecil dan dosa besar. Siapa yang udah dapat, monggo dibaca. An-Najm 32. An-Najm 32, Ibu Mima sudah belum? Saya belum dengar suara Bu Mima dari tadi. Ya Om, An-Najm 32. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu. Ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Insya Allah ya, ini ayat sindiran juga buat orang yang merasa sudah hijrah, sudah pintar, sudah berilmu, lalu merasa orang lain gak ada apa-apanya. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Nauzubillah. Jadi kalau kita benar-benar tadabbur Quran, kita belajar hadis, banyak motivasi buat orang-orang yang belum hijrah atau yang baru hijrah. Juga ada ayat-ayat warning buat yang sudah hijrah lebih dulu dan sudah taat lebih dulu, sudah soleh lebih dulu, jangan sampai merasa lebih baik dari yang lain. Nauzubillah ya. Jangan pernah menganggap dirimu suci. Kita ini insya Allah kelas Tauhid Senin malam ini adalah isinya muslimah yang sedang belajar menjadi soleha, bukan yang merasa paling soleha. Setuju? Nggak jawab. Ya sudahlah kalau Setuju, gitu. setuju. Setuju. Ya, jadi Bukan dari nggak surat ini jawab, nggak ada mute, unmute. Unmute ya, iya, gurunya ambekan, astagfirullahaladzim, siapa sih itu? Ya, jadi di sini Allah Ta'ala benar-benar Allah menunjukkan bedanya dosa-dosa besar dan dosa kecil. Sekarang teman-teman harus dipahami banget, diingat banget, dosa besar itu gimana sih? Dosa besar itu dosa yang kalau dia dilakukan, dia ada ancaman secara khusus dalam syariat. Gitu ya. Dosa besar itu, sekarang kalau kita lagi berdosa nih, kita bisa tahu nih dosa kita termasuk dosa kecil atau dosa besar. Ciri-cirinya dosa itu dia ada ancaman khususnya dari sisi syariat. Berarti udah disebutin sama Allah dari dulu. Ya, ancamannya macam-macam, mulai dari neraka jahanam, ya. Lalu ungkapan Nabi yang bilang bukan merupakan umatku yang begini begitu, gitu ya. Ada lagi yang bilang la'anallahu, Allah melaknat, ya, dan bentuk ancaman lain. Maka segala perbuatan yang dapat ancaman secara khusus dari Quran dan hadis itu dosa besar. Itu dosa besar ya. Dilaknatkah, dapat neraka jahanam kah, terus dibilang bukan golongan umatku. Ingat, bukan golongan umatku juga Nabi yang bilang bukan golongan umatku yang percaya sama tatoyur, yang percaya sama yang sial-sial gitu ya, jangan. Alhamdulillah. Contohnya gini, eh di antara hal yang mendapat ancaman khusus adalah seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang punya dua istri, lalu dia condong kepada salah satu di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Ini sebenarnya kalau laki-laki paham nih, takut mereka berpoligami. Ya, kalau menara pisah miring, cakep.
tempat pariwisata gitu ya. Ini kalau dia miring Mas, dari skip kubur. nih. Tapi gue unmute, mana sih unmute tuh tadi? Mending estetik gitu ya, miring-miring. Apa tuh? Iya, mending estetik gitu kalau miring di akhirat nih. Iya, datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Makanya maaf banget kalau ada yang terlanjur terpoligami, jangan sampai bilang pokoknya lo di sana 1 hari aja, di sini harus 6 hari. Jangan. Miring lu ter. Ah, berarti aku udah nerima, udah ikhlas. Maaf ya, nerima syariat dari Allah. Jangan kayak Ya, prasmanan, Ngambil ngambil yang yang enak, suka ya. ambil yang dia nggak suka, yang dia nggak suka ditinggal. Jangan terlanjur kalau memang berpoligami, jangan pernah kita membuat suami berlaku tidak adil. Katanya istri miring-miring dah lo kan gitu, astagfirullahaladzim ya. Jadi Supaya di lagi sini ini termasuk berarti ini kalau udah sampai diancam sama Nabi, berarti orang yang nggak adil sama istri-istrinya itu dosa besar. Oke. Lalu banyak lagi perkara-perkara yang lainnya yang merupakan dosa besar yang dapat ancaman khusus secara syariat. Jadi di sini bahkan sebagian ulama udah ada kumpulannya. Al-Kabair itu ada kitabnya kalau pengen tahu dosa-dosa besar. Ya, judulnya Al-Kabair. Itu ada dosa-dosa yang dimaksud dengan dosa besar dan ada ancamannya secara khusus maupun dosa-dosa kecil yang nggak ada ancamannya, yang tidak diancam dengan ancaman yang khusus banyak. Jadi kalau kita biar aware sama diri sendiri, boleh juga teman-teman kalau mau cari buku tersebut. Baik, jazakumullah khairan kasiran. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Nomor 1 Mbak Heni, nomor 2 Mbak Mila, nomor 3 Mbak Lutfia, nomor 4 Mbak Prita. 1. Mbak Heni. Tafsir ini kandungan bab ini ya. Iya, kandungan babnya bukan kandungannya orang ya. Bukan kandungan gadis. Tunggu Om. Kayaknya Bukan saya di luar skip kandungan dulu, Om. juga. Ada yang bangun. Punten. Aku gantiin aja deh Mbak Heni. Ya, udah bisa. Tafsir ayat dalam surat Al-A'raf. Ayat ini menunjukkan bahwa merasa aman dari siksa Allah adalah dosa besar yang harus dijauhi oleh orang mukmin. Jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Nauzubillah. Semoga Allah selalu tumbuhkan perasaan takut dalam hati kita ya. Yang kedua, Tafsir ayat dalam surah Al-Hijr. Ayat ini menunjukkan bahwa bersikap putus asa dari rahmat Allah termasuk pula dosa besar yang harus dijauhi. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang mukmin harus memadukan antara dua sikap, harap dan khawatir. Harap akan rahmat Allah dan khawatir terhadap siksanya. harus seimbang ya. Yang ketiga, ancaman keras terhadap orang yang merasa aman dari siksa Allah. insya Allah udah paham ya Mbak Lutfia ya. Merasa aman dari siksa Allah berarti dia kepedean, dia merasa Allah tuh maha pengampun, sampai dia berarti nunda-nunda taubatnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang keempat, Mbak Prita. Ayo der. Ancaman keras terhadap orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Contoh gimana Mbak? Di kondisi yang benar-benar kita bisa putus asa, tapi kita jangan putus asa. Maksudnya gini, kalau kita putus asa pun orang akan bilang, ya manusiawi sih, tapi tetap kita nggak boleh. Apa ya? Misalnya apa ya? Saya bayanginnya orang misalnya kepepet udah nggak bisa bayar sekolah anak gitu ya. Terus dia bilang apa ya? Ya ini kayaknya emang Allah udah nggak senang sama saya gitu. Sampai saya nggak bisa bayar sekolah anak gitu. Kayak gitu apa Bisa. gimana sih? Bisa. Kalau kita pakai contoh dari kayak di kebagusan bunuh anak. Iya. Ya. Bisa. Jadi nggak ada rezeki lagi atau nggak kerja terus dibunuh deh. Bisa. Makanya kan kita dikasih contoh Nabi Zakaria sama Nabi Ibrahim kan udah usia lanjut tapi masih bisa punya bayi. Artinya di sini kalau minta aja udah. Nggak usah bilang enggak umurku udah 40 udah nggak mau minta.
Aku udah tahu badanku begini-begini. Yang tahu badan kita itu Allah. Nah itu istri Nabi Zakaria ketika dia hamil dibikin muda lagi sama Allah seluruh syaraf-syarafnya, organ tubuhnya. Karena Allah kalau ngasih berarti Allah akan siapin dong. Nggak mungkin Allah cuma ngasih doang gitu kan seharusnya. Jadi kalau emang nggak pengen jangan pengen bilang nggak udah usia segini aku tuh badanku udah kayak gini-gini. Allah tuh akan kuatin kita kalau emang Allah mau ngasih. Jadi artinya di sini ini cuma sekedar contoh ya. Untuk yang secara sunatullah, secara logika kita udah nggak mungkin hamil aja Allah akan kasih hamil kalau emang Allah akan kasih. Emang irodah Allah tuh nggak terbatas, masya Allah. Jadi sekali lagi kita saling doa, semoga teman-teman semua yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, Allah angkat semua kesulitan-kesulitannya, Allah kasih pertolongannya, kemudian Allah ampuni semua dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun yang tidak, yang besar maupun yang kecil, dan Allah istiqomahkan kita dalam perasaan roja dan khauf. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Saya serahkan ke Mbak Winda. Tidak ada yang bertanya lagi kan? Dari tadi Anda juga nggak ngeliat chat. Ini Oke. makanya Oh, pertanyaan Mbak Tika ya tentang tukar kado. Bentar ya, Win, maaf ya, Win. Ditentukan Iya, iya. misalnya minimal 100.000 dan disyaratkan tidak boleh makanan minuman kayak gitu. Itu boleh. Jadi biar jelas. Karena tidak boleh kita berurusan dengan sesuatu yang tidak jelas. Ini kan menyangkut hak sesama kita kan, jangan sampai kita ngerugiin hak orang lain. Oke. Terjawab ya Mbak Tika ya, insya Allah ya. Oke, Hilang udah. orangnya nanya. Ya udah deh, Vin. Tapi Oke. kalau sudah ditentukan terus kemudian ada kesepakatan di antara beberapa orang, kan ada tuh misalnya ya itu kalau buat di kantor itu kan gimana ada yang setuju misalnya di grup itu ada 15 orang yang angkat tangan setuju cuma 5 gitu. Akhirnya diambil keputusan oke setuju gitu. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya ada misalnya ya kayak model gitu ya kolekan apa gitu. Tapi dari keseluruhan member cuma separohnya yang bilang setuju. Dan akhirnya keputusan ketuanya tetap mengambil keputusan setuju padahal masih ada beberapa orang yang tidak bersuara gitu misalnya. Kalau kayak gitu goror bukan? Ya itu Gitu. kembali kepada keredoan masing-masing mereka. Kalau banyak yang gak redo ya udah dosa gitu aja sih. Kan itu urusan hati kita nggak tahu ya. Ya itu makanya. Baiklah, berarti harus Ada yang soalnya cewek itu kan kadang juga misteri ya. Ada diamnya adalah iya, ada diamnya adalah mendem. perempuan kan gitu mencintai sekaligus membenci itu dalam satu waktu. Ya wes, berarti ini hari ini usuh banget ya sampai nggak ada pertanyaan banget gitu. Makanya Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran buat yang bertahan, menyala kelas tauhid. Amin. Iya benar-benar. Ya udah baik teman-teman, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah malam ini. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pemberat timbangan kita nanti di Al-Mizan. Mari kita mengucap istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.